Halo, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun pandemi, semoga selalu semangat untuk belajar daring. Bertemu lagi di mata kuliah MKU, Transformasi Digital. Materi yang kami sampaikan, apa yang akan kita pelajari hari ini, telah tersedia di Bismart Universitas ya. Kalau melihat video pembukaan tadi, kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang jejaring sosial dan media sosial. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian media sosial dan jejaring sosial. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan media sosial dengan media konvensional. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyebutkan macam-macam jejaring sosial. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami kelebihan dan kekurangan jejaring sosial. Serta yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis efek penggunaan jejaring sosial sehingga dapat menggunakan jejaring sosial ataupun media sosial secara bijak. Kenapa sih kita mempelajari media sosial dan jejaring sosial? Hal ini dilatar belakangi dari adanya Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28F, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oke. Pertanyaan mendasar tentang aktivitas di era digitalisasi ini ya. Apa sih yang Anda lakukan, saya lakukan saat ada waktu luang? Apakah mungkin bercocok tanam selama pandemi ini, membaca buku, atau mungkin mengaktualisasi, upgrade diri, melakukan hobi gitu, seperti berolahraga ataupun berkarya seni, atau mungkin malah berselancar di media sosial? Oke, apa sih yang kita lakukan di media sosial? Tentu kita bisa chatting ya, akhirnya berkirim pesan dengan orang-orang yang tidak di dekat kita. Kemudian kita bisa reading ataupun membaca blog mungkin, atau Wattpad atau Tumblr gitu, artikel-artikel yang disediakan secara online. Kemudian kita bisa juga shopping tanpa perlu ke toko, tanpa perlu ke supermarket, tinggal klik saja di Shopee, Tokopedia, ataupun Hypermart secara online ya, tentang kebutuhan kita sehari-hari. Selain itu, kita juga kalau mau liburan atau pergi ke suatu tempat atau traveling, kita bisa melihat ulasan dari tempat yang akan kita datangi dari berbagai platform seperti misalnya Google, ataupun ada Traveloka, ataupun ada tiket.com. Di sana juga sudah disediakan akomodasi, kita tinggal memilih mau di hotel seperti apa, di penginapan seperti apa. Bahkan dari sisi tiketing pun untuk berangkat ke sana, kita sudah tinggal klik ya, semua sudah ada di dalam satu tangan. Nah, seperti apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa teknologi dan digitalisasi ada itu untuk mempermudah hidup manusia, dan kita sudah merasakannya saat ini. Bahkan untuk pergi kemana-mana pun kita tinggal klik taksi online ataupun ojek online sudah tiba di depan rumah menjemput kita untuk mengantar tempat tujuan. Di sini saya sajikan 10 media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Kalau Anda paling banyak yang mana? Kalau hasil survei ini, 5 terbesarnya adalah yang pertama ada YouTube, yang kedua ada WhatsApp, yang ketiga ada Facebook, yang keempat ada Instagram, dan yang kelima ada Twitter. Itu saja yang saya sebutkan di 5 terbesar. Nah,
Penetrasi pengguna internet di Indonesia berdasarkan usia. Jadi kalau di video tadi disebutkan bahwa usia terbanyak itu antara 13 sampai 20 sampai 25 tahunan. Kalau di sini malah lebih luas. Dari usia belasan tahun sampai usia 30 tahun. Seperti apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, di pertemuan minggu lalu, bahwa teknologi itu ada untuk mempermudah hidup manusia. Teknologi dan aplikasi media sosial memfasilitasi bentuk baru dari interaksi sosial. Teknologi dan aplikasi digital ini memfasilitasi berbagai bentuk interaksi, memungkinkan cara-cara dalam berorganisasi, bahkan mungkin belajar seperti yang kita lakukan saat ini. Pun perangkat yang ada sudah mendukung ketersediaan media sosial, seperti adanya smartphone atau telepon pintar, adanya tablet, komputer, dan laptop. Perangkat-perangkat tersebut memberikan kenyamanan bagi kita dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, artinya kita bisa melakukan apapun, kapanpun, dan dimanapun, begitu. Nah, sekarang ini bekerja di era digital itu melepaskan kebiasaan dari kebiasaan yang lama, apalagi dari yang sebelumnya setiap orang merasa tidak mudah untuk menggunakan media sosial ataupun secara digital untuk melayani kliennya. Itu sekarang kita sudah tidak tabu lagi ya. Bahkan kuliah tanpa gedung pun sepertinya bisa. Artinya kita hanya perlu jaringan internet, tadi perangkat yang mapan gitu untuk menerima, mengakses segala informasi, dan tapi tidak ada tidak menutup kemungkinan bahwa setiap orang juga merasa keberatan dengan yang namanya digitalisasi ini. Artinya keberatan dalam sisi mereka lebih nyaman untuk melayani secara langsung tatap muka dengan kliennya. Misalnya ada juga beberapa dosen dan mahasiswa yang lebih senang untuk belajar di kelas bersama-sama karena interaksinya terasa lebih real ya, seperti itu. Kemudian informasi yang kita akses, yang kita peroleh selama 24 jam ini tentulah bisa memastikan bahwa siapapun bisa mengakses, tidak ada batasan. Siapapun bisa mendapat hiburan dan berita, tidak ada batasan juga. Siapapun mendapatkan hak yang sama untuk membagikan informasi dan memperoleh informasi. Oleh karena itu, kita sebagai individu harus bisa menempatkan diri bagaimana untuk bersosial media, menggunakan internet dan kecanggihan teknologi seperti itu. Bagaimana kita sebagai individu untuk bijak dalam bersosial media? Tentu kita harus mengenal dulu apa itu media sosial dan jejaring sosial. Oke, di sini saya berikan beberapa contoh dari perkembangan media sosial dan jejaring sosial. Yang pertama ada Google yang diluncurkan pada tahun 1998. Oke, Google ini kita tahu sebagai mesin pencari informasi yang revolusioner dengan mengenalkan sistem ranking untuk terhubung dengan website berdasarkan popularitasnya. Tahun 2001 mulai dimunculkan Wikipedia, yaitu salah satu dari beberapa website yang menyediakan kumpulan data yang berupa artikel ya, yang bisa diperbaharui oleh pengguna media sosial. Kemudian di tahun 2004 mulai muncul yang namanya Facebook. Nah, Facebook ini adalah platform pertama yang memungkinkan adanya interaksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya di tempat yang berbeda secara langsung. Artinya dia sudah memiliki kolom untuk chatting atau ngobrol, posting atau membagikan informasi. Di tahun 2003 sebenarnya sudah ada media sosial lain yaitu Skype. Jadi sebenarnya Skype ini dikeluarkan ke publik dengan memberikan kemudahan dan penggunaan keunggulannya sehingga kita bisa bertatap muka. Kalau kita tahu sekarang seperti video call ya. Dan di tahun 2005 ternyata YouTube baru diluncurkan.
YouTube ini memungkinkan setiap pengguna media sosial untuk menonton dan berbagi video secara online. Di tahun 2006, Twitter diluncurkan dengan mencoba bagaimana sih interaksi sosial setiap individu melalui teks yang tidak begitu panjang ya. Kalau saat itu adanya teks pendek seperti itu. Nah, belajar tentang media sosial, kita akan mempelajari ciri karakteristik media sosial, kegunaan media sosial, serta keunggulan media sosial. Lalu, apa sih media sosial itu? Dalam bahasa Inggris, sosial media, dari tata bahasa itu kita bisa definisikan dari kata sosialnya. Artinya masyarakat atau interaksi, dan media yang artinya tempat interaksi itu sendiri. Secara definitif, media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Seperti itu. Apa sih Web 2.0? Web 2.0 ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sedangkan jejaring sosial adalah bagian dari media sosial yang merupakan jenis atau platform dari media sosial itu sendiri. Media sosial ini nggak akan ada kalau nggak ada yang namanya media tradisional. Gitu. Media tradisional itu apa? Jadi media tradisional itu media massa dengan otoritas dan organisasi yang jelas. Secara tradisional, media ini digolongkan sebagai berikut, yaitu surat kabar, koran gitu ya, majalah, kemudian ada juga televisi, radio, bahkan film layar lebar itu termasuk ke media tradisional. Ciri utama dari media tradisional ini adalah komunikasinya kan dari redaksi ke masyarakat ya. Artinya informasi sudah diseleksi, informasi sudah diterjemahkan, dan informasi sudah diolah untuk bisa didistribusikan kepada masyarakat secara baik dan benar. Kemudian media massa menjadi perantara dari pengirim informasi atau redaksi kepada masyarakat atau pembaca dari redaksi itu sendiri. Yang ketiga, penerima kita sebagai masyarakat menjadi pasif, artinya interaksinya hanya terjadi satu arah dari redaksi ke masyarakat karena kita kalaupun memberikan feedback harus menyampaikan surat seperti itu ya, ataupun kolom-kolom yang perlu diisi seperti kirim komentar kemudian dikembalikan lagi kepada redaksi penerbit seperti itu. Kalau melihat dari karakteristik interaksi yang seperti itu, bisa dibilang nggak kalau interaksi antara berita dan penerima berita itu sedikit bahkan nyaris tidak ada, gitu ya. Nah, di mana sih keterkaitan antara media modern dengan media tradisional ini? Jadi, kalau nggak ada media tradisional, maka media modern seperti media sosial ini juga tidak ada. Tapi, seiring dengan berjalannya waktu, berkembangnya teknologi, ternyata masyarakat mulai beralih dari media konvensional atau tradisional ini ke media modern karena dirasa lebih praktis, efektif, dan efisien, begitu. Adapun ciri dan karakteristik dari media sosial, yang pertama, konten yang disampaikan dibagikan kepada orang banyak tanpa terbatas pada orang tertentu, tanpa terbatas pada daerah tertentu, seperti itu. Yang kedua, isi pesan muncul tanpa penghambat dan tidak ada gerbang penghambat atau gatekeeper. Yang ketiga, konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat maupun dalam waktu yang sudah dijadwalkan. Kemudian, pengguna media sosial adalah kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. Dalam media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas dari kreator atau penerima itu, kemudian adanya percakapan atau interaksi setiap orang, adanya kemungkinan untuk berbagi atau sharing, dan kehadiran atau eksisme dari setiap individu yang mempunyai media sosial. Pun dalam konten media sosial ini bukan tidak mungkin terciptanya hubungan atau relasi antar tiap individu bahkan antar organisasi.
reputasi atau status dari setiap individu yang menggunakan media sosial, dan interaksi antar kelompok atau grup. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik media sosial. Ada 7 karakteristik utama dari media sosial. Yang pertama adanya web space. Web space itu adalah situs web harus menyediakan ruang atau web gratis kepada penggunanya untuk mengunggah konten gitu. Yang kedua, karakteristiknya adalah adanya web address yang menyediakan bagi setiap individu yang punya profil di media tersebut untuk dapat membagikan konten-konten di alamat web address yang mereka punya ini atau si pengembang punya ini. Yang ketiga, adanya karakteristik dari setiap individu untuk bisa membangun profil. Pengguna diminta untuk memasukkan detail data pribadi seperti nama, alamat email ya tentunya, identitas diri. Beberapa platform itu membutuhkan identitas diri seperti usia, karena peruntukannya yang ditentukan pada usia tertentu gitu ya. Terus situs itu kemudian bisa mengembangkan profil si individu tersebut untuk bisa diinteraksikan dengan teman-teman yang sekiranya satu generasi ataupun satu lingkungan dengan individu yang mendaftar tadi gitu. Yang keempat, terhubung dengan teman. Artinya pengguna didorong untuk memposting pembaharuan data pribadi, data profesional tentang diri mereka sendiri. Situs tersebut kemudian menjadi platform untuk menghubungkannya dengan teman dekat ataupun kerabat. Yang kelima, unggahan real time. Artinya pengguna disediakan alat untuk mengunggah, memposting konten secara real time. Konten ini bisa berupa teks, gambar, audio, video, bahkan suka atau tidak suka adanya simbiosis ya. Postingan terakhir akan muncul paling atas seperti itu. Ada orang yang nggak suka, dia akan bisa untuk memberikan komentar juga yang namanya hate speech ya. Hate speech ini seperti ketidaksukaan seseorang terhadap orang lain. Sebenarnya kalau kita berbicara hate speech, kita berbicara tentang etika bermedia sosial. Ini akan kita bahas di pertemuan setelah Web 2.0 seperti itu. Adanya percakapan. Anggota diberi hak untuk mengomentari tadi postingan yang dibuat oleh teman atau kerabat. Percakapan adalah suatu bukti adanya interaksi atau hubungan sosial yang baik. Yang ketujuh, karakteristiknya adalah posting penanda waktu. Semua postingan yang kita unggah itu akan ada waktunya. Jadi setiap orang ada mudah untuk mengikuti postingan. Untuk pembagian detail aplikasi berbagai media sosial, dari 7 karakteristik itu ada 10 kriteria. Yang pertama ada social network seperti Facebook, LinkedIn, Twitter gitu. Terus ada media sharing juga seperti Instagram dan YouTube. Yang ketiga ada forum diskusi seperti Reddit dan Quora. Yang keempat ada bookmarking seperti Pinterest kalau yang suka buat quotes, suka buat fotografi ataupun keterampilan lainnya gitu ya. Yang kelima ada consumer review melalui TripAdvisor. Yang keenam ada blogging, tentu ada Blogspot, ada Tumblr, ada WordPress. Yang ketujuh ada interest based. Salah satunya adalah yang saya contohkan ini adalah Goodreads. Jadi setiap orang yang punya hobi untuk membaca buku, dia bisa bergabung di sini untuk melihat sinopsis bukunya, untuk bagaimana sih ulasan tentang buku-buku yang mereka cari seperti itu. Yang kedelapan ada social shopping. Yang zaman pandemi ini dia mengalami peningkatan pengguna ya. Seperti adanya OLX, Tokopedia, dan Shopee. Karena kita nggak perlu keluar rumah, kita tinggal memasukkan nomor debit kita tinggal pilih apapun yang kita mau, kemudian kita bayar dan barangnya sampai dalam satu genggaman saja. Yang kesembilan ada sharing economy network. Di sini diberikan contoh Uber, Grab, dan juga Gojek. Kenapa disebut sharing economy network? Karena dari sini berbagai platform orang-orang ekonomi seperti taksi online, terus ojek online, makanan, supermarket, bahkan kesehatan pun sudah disediakan dalam satu layanan gitu ya. Yang ke-10 ada Anonymous yang kita kenal, salah satunya adalah Aks FM.
Nah, sebenarnya apa sih kegunaan media sosial gitu ya? Kegunaan media sosial kita tahu kita bisa saling menghimpun opini publik satu sama lain ya terhadap suatu fenomena, kebijakan, masalah, ataupun konten yang kita bagikan. Kemudian kita juga bisa memengaruhi dan memotivasi diskusi masyarakat terhadap hal-hal yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mudah menyebarkan informasi dengan memanfaatkan saluran informasi yang telah tersedia. Kemudian, kita juga mampu untuk membina hubungan komunikasi di luar batas organisasi, baik internal maupun eksternal, baik terhadap pemerintah, baik terhadap organisasi tertentu atau kelompok individu tertentu, pun terhadap individu yang lain gitu. Yang terakhir adalah mampu menghimpun data, masukan, pendapat, dan kritik yang sebenarnya harusnya bersifat membangun ya, bukan seperti hate speech seperti itu. Nah, media sosial ini ternyata punya keunggulan sendiri bagi perkembangan individu ataupun kelompok organisasi. Yang pertama adalah dia sifatnya cepat, singkat, simple, user-friendly, dan padat. Yang kedua, menciptakan hubungan yang lebih intens dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada user untuk berinteraksi dengan stakeholder. Yang ketiga, jangkauannya lebih luas dan global, artinya dapat menginformasikan ke seluruh Indonesia secara tepat tanpa hambatan geografis tadi seperti yang disebutkan di awal. Kemudian yang keempat, kendali dan terukur. Dalam media sosial dengan sistem tracking yang tersedia, pengguna bisa mengendalikan dan mengukur efektivitas informasi yang diberikan dengan melalui respon umpan balik serta reaksi yang muncul dari orang-orang yang melihat konten ataupun postingan kita dari apapun informasi yang kita bagikan di media sosial yang kita punya gitu. Nah, kita beralih ke jejaring sosial. Apa sih jejaring sosial? Oke, jejaring sosial ini kita definisikan sebagai situs web 2.0 yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil publik dan semi-publik dalam suatu sistem, menampilkan daftar teman atau pengguna lain yang melaluinya sehingga para pengguna dapat saling berbagi relasi. Dan yang ketiga adalah memperlihatkan dan mengubah daftar relasi mereka dalam sistem tersebut. Definisi ini dijelaskan oleh Boyd dan Ellison pada tahun 2007. Layanan jejaring sosial ini biasanya banyak berdasarkan web yang menyediakan kumpulan cara yang beragam seperti interaksi penggunanya melalui kolom chat, messaging, email, video, chat suara, share file, blog, diskusi grup, dan lain-lain. Contohnya sudah disebutkan di awal tadi di kolom media sosial. Kemudian selanjutnya adalah layanan jejaring sosial. Umumnya jejaring sosial ini memberikan layanan untuk membuat biodata dirinya ya. Pengguna bisa mengupload foto dirinya dan dapat membagi konten, menjadi teman dengan pengguna yang lainnya, saling berinteraksi dan berhubungan dalam sisi komunikasi. Dan beberapa jejaring sosial memiliki fitur tambahan seperti pembuatan grup untuk bisa saling sharing di dalamnya. Mungkin ini salah satunya adalah grup Facebook, grup WhatsApp, Instagram sepertinya tidak ya, dia hanya membagikan konten, walaupun dia bisa live dan video call gitu. Nah, ini adalah macam-macam jejaring sosial. Salah satunya ada aplikasi berbagi jejaring sosial. Di situ saya tampilkan logo dari Facebook, Instagram, Twitter, karena setidaknya ada 3 jejaring sosial yang menonjol dan banyak penggunanya, terutama di Indonesia ya. Tipe ini yaitu Facebook, Google Plus mungkin, ada Instagram juga, terus ada Twitter juga, dan ada platform lainnya yang mungkin Anda semua lebih tahu ya, sebagai generasi yang menggunakan media sosial. Yang kedua ada aplikasi berbagi jaringan profesional. Jadi para pengguna di aplikasi jaringan profesional ini umumnya terdiri dari kalangan akademisi, mahasiswa, para peneliti, pegawai pemerintah, pengamat, bahkan dia adalah orang-orang yang ada di bidang industri misalnya yang relate dengan
apa yang kita dalami saat ini. Misalnya Anda di kimia, mungkin Anda bisa di LinkedIn ketemu sama orang-orang kimia yang sudah bekerja. Jadi Anda mendapat informasi tentang profil pekerjaan Anda nanti bisa menjadi apa, ataupun seperti apa sih pekerjaannya. Kelebihan dan kekurangan di jaringan sosial. Oke, tentu ketika kita berinteraksi secara virtual dengan menggunakan jaringan internet, akan ada kelebihan dan kekurangan ya. Yang pertama adalah munculnya jejaring sosial versi maya dapat memenuhi keinginan individu untuk berkomunikasi tanpa ada batasan waktu dan ruang tentunya. Kemudian, kekuatan era digital ini memberikan dampak kepada setiap individu untuk memiliki kekuatan penuh menyeruakan ide dan gagasannya sendiri. Yang ketiga, ini juga salah satu yang kita alami kalau kita lihat di beberapa tayangan televisi ya. Media ini juga kerap mengundang kontroversi karena berpotensi untuk mempengaruhi pola pikir seseorang dan membentuk kepribadian individu, khususnya bagi anak-anak. Dikhawatirkan dapat terpengaruh negatif dengan arus informasi yang sangat bebas dalam situs jejaring sosial. Yang keempat, masih banyak kasus yang berkaitan dengan pernyataan pribadi dan kerap dianggap mengandung sara, sehingga bisa menimbulkan konflik antar kelompok. Kita tidak bisa menyalahkan teknologi karena seiring berkembangnya zaman pasti ada resiko yang harus dikenali. Baik buruknya suatu situs jejaring tergantung dari kearifan seorang pengguna dalam menggunakannya secara positif. Itu beberapa poin yang disampaikan terkait dengan kelebihan dan kekurangan jejaring sosial. Yang lainnya tentu Anda bisa merasakan dan mengidentifikasi sendiri dalam kehidupan yang real bagaimana sih kelebihan dan kekurangan dari jejaring sosial ini. Selain itu, jejaring sosial ini punya peran dan manfaat ya. Salah satunya sebagai sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan. Yang kedua itu sebagai sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Yang ketiga sebagai sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Yang keempat sarana kontrol dan evaluasi. Nah, beberapa peran dan manfaat ini lebih baik untuk kita optimalkan dengan sikap bijak kita dalam bersosial media. Misalnya, sebagai sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan. Konten-konten di dalam media sosial ini berasal dari berbagai belahan dunia dan beragam latar belakang budaya sosial, ekonomi, keyakinan, tradisi, dan tendensi. Oleh karena itu, benar jika dalam arti positif media sosial adalah suatu ensiklopedi global gitu ya, yang tumbuh dengan cepat. Dalam konteks ini, pengguna media sosial perlu sekali membekali diri dengan kekritisan, analisis yang tajam, perenungan yang mendalam, kebijaksanaan dalam penggunaan, dan emosi yang terkontrol gitu. Yang kedua, sebagai sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi, karena bermacam aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan gudang dan dokumentasi berbagai konten, beragam konten, dari yang berupa profil, informasi, reportase kejadian, rekaman peristiwa, sampai hasil-hasil riset kajian. Dengan menyebarkan konten yang relevan sesuai dengan target di masyarakat, untuk memanfaatkan media sosial ini sesuai kepentingan saja, ataupun dalam organisasi mungkin sesuai dengan visi, misi, tujuan, efisiensi, efektivitas, dan operasional organisasi tersebut. Yang ketiga, sebagai perencanaan, strategi, dan manajemen, misalnya saja untuk melakukan promosi, menggait pelanggan, menghimpun loyalitas customer, menjajaki market, serta mendidik publik sampai menghimpun respons masyarakat. Yang keempat adalah sebagai sarana kontrol dan evaluasi. Media sosial ini berfaedah ya untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. Pergerakan keinginan, ekspektasi, tendensi, opsi, dan posisi pemahaman publik akan dapat terekam dengan baik di dalam media sosial.
Oleh sebab itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana preventif yang ampuh dalam memblok atau mempengaruhi pengalaman publik dan pemahaman mereka, seperti itu. Nah, diharapkannya dengan pemahaman Anda terkait dengan media sosial, jejaring sosial, Anda bisa menjadi individu di era transformasi digital ini yang paham akan situasi publik dengan membaca berbagai informasi media, baik media konvensional maupun media digital. Informasi akan menjadi kaya apabila menghubungkan dengan banyak sumber, sehingga diperlukan strategi yang cerdas dalam menyaring informasi. Yang ketiga, Anda perlu menggunakan intelijensi media Anda, seperti menganalisis media dari seluruh sumber informasi untuk menghindari hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Artinya, ada istilah yang namanya saring sebelum sharing. Oke. Mungkin itu hal-hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan sosial media dan jejaring sosial. Semoga bisa memberikan pemahaman yang baru dan pengetahuan baru, bukan hanya bagaimana kita menikmati media sosial, tapi kita juga mawas diri menjadi individu di era transformasi digital. Dengan mempertimbangkan keunggulan dan kelebihan dari setiap media sosial, tentu kita harus bisa menggunakannya secara bertanggung jawab. Oke, sebagai penutup, saya sajikan satu video terkait dengan etika bermedia sosial dan ada nggak sih aturan yang mengatur tentang kebebasan kita berinteraksi di media sosial. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa lagi di minggu depan. Kita akan membahas tentang Web 2.0 dan etika bermedia sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kalian lihat foto artis atau foto siapapun itu di sosial media? Terus nggak tahu kenapa kalian merasa risih, benci, bahkan hanya sekedar iseng, terus kalian langsung komentari dengan kata-kata kasar, kebencian, hujatan, bahkan hinaan. Cuma karena berkomentar kasar bisa jadi masalah besar. Kalau orang yang kita komentarin nggak terima dengan kata-kata kita, bisa aja kita kena hukum cuma gara-gara berkomentar hate speech di sosial media. Soalnya ada loh undang-undang yang mengatur tentang hate speech. Mulai dari undang-undang yang berisi tentang merusak nama baik seseorang, ras atau kelompok, undang-undang yang berisi tentang menghina, memfitnah, dan memprovokasi. Daripada terjadi konflik sosial bahkan sampai kena hukum, so lebih baik sopan dan santun dalam menggunakan sosial media.